payo kumbuh koto seliki koto nampe di tapi buki kasuo koto nanggadang. Baa kolah lain nagari kini makin diube makin sakit tawa terserak biso nandatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang Solo baladang cangke bagalui kilo jo timbangan hari elok bulan diate malam kini pengajian disampaikan. Bataga batu pelano sampai orang membuat saka lah taraga kita nak basuo malam kini baru sampai di Asam Jauh. Lai sehat ya Bapak Ibu. Tapi nanti mati jo. Ibarat anak sehat awak nanti mati jo. Sesuai dengan ajal yang ditetapkan Allah. Kita mohon kepada Allah ketika hidup ini kita dibimbing menempuh jalan yang lurus. Kita meninggal bisa lidah kita membaca kalimat La ilaha illallah. Amin. Yang kita hormati Bapak Almito sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ikhlas Asam Jauh Kanagarian Koto Baru Kecamatan Kubuang. Yang dihormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Solo, Bapak RW dan Bapak RT, Bapak Lurah, seluruh pemuka-pemuka masyarakat nan kami tinggikan sarantiang nan didahulukan selangkah. Mudah-mudahan kita berkiprah dalam kehidupan yang diamanahkan kepada kita dapat kita lakukan sebaik-baiknya. Amin. Ya. Juga hormat kami kepada ibu-ibu. Pertama, ibu-ibu itu di dalam Islam ada namanya diberikan oleh Allah sebuah nama surat. Itu nama suratnya An-Nisa. An-Nisa itu artinya perempuan. Kita boleh mencari dalam 114 surat itu Pak. Bapak tidak akan pernah menemukan nama surat Ar-Rijal. Jadi tidak ada surat laki-laki, yang ada surat perempuan. Satu. Yang kedua, keistimewaan ibu-ibu yang kami muliakan ini, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Perumpamaan ibu-ibu itu surga terletak di bawah telapak kakinya. Ini bukan kenyataan itu, tapi sindiran. Siapa yang durhaka kepada ibu-ibu, tentu saja anak dan menantunya, cucunya. Dan siapa yang kejam kepada ibu-ibu, yang memukul istrinya. Dan siapa yang tidak bisa mengandalkan nafsunya melihat ibu-ibu diperkosanya, tidak dinikahinya, itu tidak akan mungkin orang itu masuk surga. Ya kan? Sudah itu apa lagi? Ibu-ibu itulah yang menghamilkan orang jadi presiden. Di perut ibu-ibu itulah ustadz yang sangat viral. Itu ibu-ibu menghamilkannya. Seperti Abdul Samad itu. Tidak ada laki-laki mengambilkannya. Ibu-ibu semua.
dan seluruh menteri, raja, siapa saja itu dihamilkan oleh ibu-ibu. Akan banyak kelebihan ibu-ibu ko dari awal. Ya kan? Mudah-mudahan ibu-ibu ko bisa menjaga harga dirinya. Amin. Nah, tapi yang bos saja wirid dia pego acok naik ke Patabang. Diundangnya di orang Minang ke Kalimantan, ke Bali, ke Lombok, ke Jawa Timur, ke Semarang. Aku insya Allah ke negari sembilan. Itu acok ambo menampak pau ibu-ibu ko di bandara. Kamanaku aja ambo tu jatuh ambo. Tak cari ama ko ambo baru so ketek. Jadi di bandara, di mall, di tengah pasar rami, murah mencari pau ibu-ibu daripada mencari pau ayam kampung. Kelebihanlah dia gih di Allah pindah sendiri. Perangai ndak sendiri. Pindah ibu-ibu sikut. Iya kan? Kalau ayam kampung ingin nak mencari paunya, itulah biasari dari ayam beras. Ayam beras tu jinak bu dalam keranjang saya. Kemandabiahnya bitun selianya derang, bitun sesurang. Kunyuk kubak kulitnya. Ayam kampung lebih saja itu harus ada orang memacian cie, sebabnya kue. Sudah dibaca Bismillahi Allahu Akbar di dabiah, lebih sah kulitnya dikubak serupa ayam beras? Tidak, diabui. Sudah diabui, dibului. Sudah itu baru dikubak, baru tampak paunya. Pau induk-induk gini Pak, lebih mudah mencarinya dari pau ayam kampung. Baiklah Pak ke bandara itu. Tidak kamol. Ajan ditiru itu enggak. Lain terdengar ada ibu tu. Nah, ampe kelebihan ibu-ibu tadi jago diri awak supaya tetap dikasihi Allah. Dalam hidup kau ndak mode nomperandu, tapi patuh aja Allah. Ya. Walaupun awak mode diri orang, itu kaum muslimin bukan modern. Ya kan? Bukan modernisasi, tapi westernisasi. Westernisasi itu bahasa Piaman. Bahasanya bahasa awak ada. Pembinatangan manusia. Westernisasi itu bahasa awaknya pembinatangan manusia. Jadi padusi nam membuka aurat itu sampai yang salah namanya binatang. Jangan jatuhkan diri ke sana. Jadi pantas saja Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu kami ciptakan sebaik-baik kejadian. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan derajatnya kepada derajat yang serendah-rendahnya. Lah jadi bahasa awak aspal. Aspal lagu namanya. Pelampi jalan di mana letaknya? Di bawah tapak kaki. Jadi kita yang takwim itu bisa jatuh kepada asfala safilin. Kalau tidak menjaga harga diri, tidak mematuhi aturan Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap istiqamah memelihara jaga diri. Khusus ibu-ibu kaum muslimin yang tinggal di Kota Baru, Kecamatan Kubuangko. Amin. Ya. Malam kini yang bocah lihat di judulnya Tabligh Akbar. Sebenarnya yang berhak memakai akbar kocik sebenarnya Pak. Siapa? Allah. Tapi entah di mana orang awak magih judul Tabligh Akbar. Akulah dasarnya. Kemudian cek lain, kalau anak SMP pelajar. Ya kan? Anak SD pelajar, anak SMP siswa, anak apa SMA betul jo.
tapi tiba dia nak kuliah. Di mana orang tabi pagana malataan maha ke? Maha itu berhak hanya Allah. Maha kuasa, maha kaya, maha pengasih, ya kan? Maha penyayang. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau orang kuliah itu kok boleh diubah tidak mahasiswa. Ya kan? Pendidikan SMA yang lebih tinggi, belajar dengan teratur dan disiplin. Orang kuliah itu kecil orang kuliah, sebab mbak tidak pernah kuliah dong. Itu belajar lebih disiplin lagi yang dipelajari pelajaran yang lalu je. Ya. Itu dimatangkan. Maka bergelarlah dia kaum muslimin, ada SPDI, sarjana Padoinda, ada SAG, sarjana Nguak Geliang, ada MSc, mantan sopir camat. Jadi tidak sadonya kalau orang tua batu Pak. Nah, mudah-mudahan nan kuliah ni kau, iya kan, ambo tidak pernah kuliah. Benar-benarlah kita bergelar sarjana itu mencerminkan orang berpendidikan tinggi. Apa pernah tidak membaca di majalah, di koran, melihat di TV, doktor dosen Unan membunuh bininya? Iya kan? Coba gitu bayangan. Apakah pendidikan tinggi menjamin akhlak orang baik? Tidak, Pak. Abara banyaknya sarjana konan korupsi, Pak. Profesor, doktor korupsi. Karena sampai setengah tahun. Muju hendak 5 tahun. Waktu mencilok pitih untuk membeli tanah. Ya kan? Atau profesor dari UIN tu, Pak. Jadi nagari ikolah parah kalau akhlak nala rusak. Payo kumbuh koto seliki, koto nampe di tapi buki, kasuo koto nanggadang. Ba'a kolah lain nagari kini makin diubek makin sakit, tawa terserak biso nandatang. Dokter mau be lah damam pula. Coba yang lihat Pak, dokter kena lah damam, siapa kamu be? Jadi benar kata Rasulullah, siapakah orang yang paling baik Rasul? Bukan sarjana, bukan orang berpangkat tinggi, bukan orang yang banyak ibadah, tapi orang yang baik akhlaknya, itulah orang yang paling baik. Di kodonan korupsi ya Pak, nak datang kau tobat lah deh. Nagari lah cok gampo segini. Ya kan? Kalau di orang nantak baiman Pak, gampo ku katanya patahan-patahan tanah. Kau buangnya kemari, kau buangnya kemari. Ndak nyoba baca Al-Quran dek kalau dia tu. Ya kan? Iyo kau patahan-patahan gampo tu ndak azab Allah kepada orang yang tinggal di sana sudah banyak dosanya. Mujuan nagari awak ndak di Palu, Pak. Di Palu gempa dan tsunami itu bukan sekadar menghantam daratan, tapi ada ke satu kecamatan lului ke bawah. Hilang nagari itu. Atau di Palu. Nah, beraci kecamatan itu penduduk kira-kira. Kubuang kau dah kecamatan. Berapa penduduknya? Hilang sadonya. Jadi bukan patahan-patahan bumi gempa itu azab Allah kepada orang itu yang telah terlalu buruk akhlaknya. Bacalah Al-Quran melihat umat Nabi Shu'aib. Ya kan? Umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut Pak. Di balian negari itu Allah. Nanti teh ke bawah. Nanti bawah. Kateh. Tertimbun satu. Ada seorang tutu. Rato-rato umat Nabi Lut tu Pak. Nan padusi ndak amuah balaki jorang laki-laki. Nan laki-laki ndak amuah babini jorang padusi. Itu hampir marato serupa itu. Termasuk bini Nabi Lut tu jadi agen LGBT.
LGBT itu Pak, kalau di kepanjangan lesbian, gay, transgender, biseksual. Tapi kalau LGBT itu bahasa Minang tuh Pak. LGBT laki gak puat, bini tinggi. Atau apa Pak? Itu parangnya orang di zaman Nabi Lut. Sampai sekarang kota yang bernama Sodom itu tetap tidak ada manusia di sana. Kenapa? Turun temurun orang menjadi shock, orang menjadi stres bahwa tanah itu pernah dijungkir balikkan oleh Allah. LGBT itu kalau bahasa kampung atau Ustaz panak Jawi artinya. Tapi dahulu di kota Sodom, akhirnya ditukar aja bahasa Indonesia, orang nan suko cinta ganji itu, nafsu ganji itu namanya sodomi. Ya kan? Jadi bapak-bapak kita nan badoso, awak sudah hari raya petang kam membaca taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Sebelum kita membaca itu bertobat kepada Allah. Memang semua kita ini bapak-bapak tidak suci, berdosa, tapi Allah mengingatkan. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Ya. Bangun kau disuruh awak bersegera dari Allah. Lain tahu ibu-ibu sebabnya. Umur kita pendek. Bangun kau umur umat kini kau pendek. Umur nabinya pendek loh. Kalau Nabi Nuh dulu Pak, tu umatnya panjang-panjang umurnya. Karena Nabi Nuh tu umurnya 1000 tahun. Ya kan? Umatnya dipanjangkan pula. Kalau kita ni tidak. Kok kepanjangnya dari umur Nabi 10 tahun, 15 tahun. Ambo kinilah 71. Umur Nabi berapa? 63. Bamang kolai dia gih jombo umur dia Allah. Kurang banyak je mendoaan. Kami ndak puih mencari ustaz tu di YouTube sedoya Allah. Ke kami undang jo ke Asam jauh. 6 bulan mengko kadapik. Ya ustaz viral namanya. Tu Arabu orang. Ini bapak-bapak ini. Ya. Panjangnya lah umurnya ya Allah, sehat juanya. Kami inginnya mencari telingonya nang ketek sebelah tu. Dia kan tak nampak telinga ambo ketek sebelah. Cari dia buat gini, ambo dah kek dari situ. Jadi ambo sama so ketek di kampung dibawa dek kawan-kawan buyuang sebelah. Buyuang sebelah. Apakah lah nang kita pastinya cacat saja lain mau. Ketek lubang. Jadi kalau apa komandari yang tak ada ambo itu dah justru. Cuma orang rumah ambo tak kicuh dulu ambo panjang masa bujang tu tak nampak dia telinga ketek sebelah ko. Aku tiko ambo lagai ko ambo tak mau memanjang anak buat leh baru nampak dia. Kami minta cara anak lalimo bah. Adi terima selanang ketek telinga. Iya kan? Atau mengkombo lay duit je lay di doaan dek jemaah. Ku adonan nama nyumpah yang boy cie pak tu dalam mati lah tanya. Nangka mati je lah ustaz ku cepet cie. Ambo tu nanya sindi dalam mengaji cie. Kalau ada kita rasa tak sindi dalam kaji ko pak, iya kan? Ibarat orang basike, ndak sike nan salah tu do kapalo nan dikada. Kalau sakit awak kena sike nang kari patahan atau kapalo nang kari ube. Kalau orang lain tak keluar digadui lah, lain orang normal. Kapalo nya nang dikada tu nya ube, ndak sike nya salah.
Peraturan Allah dahulu dari peraturan manusia. Nan membuat manusia membuat peraturan itu Allah. Jadi kalau ada peraturan Allah tu nan tak cocok dia awak atau sama kopiah jo kapalo. Mana dahulu kopiah kami ko jo kapalo? Dahulu kapalo. Jadi kalau kopiah sampai kapalo nang kadi tarah atau kopiah kadi tukar. Nah, kalau lain tak gilo kopiahnya tukar. Tapi kalau gilo kapalonya tarah. Jadi peraturan Allah itu kalau ada bertentangan jawab apa? Tidak peraturan Allah itu nan salah. Awak nan salah. Jadi sehabis kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah salat tarawih, kemudian kita hari raya Idul Fitri, kita itu harus berubah kepada yang lebih baik, baik kualitas ibadah maupun kualitas pekerjaan dimanapun kita bekerja. Bangko itu Ustaz, Nabi mengecek seperti ini. Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang kualitas ibadahnya, kinerjanya lebih baik dari masa yang lalu, fahuwa rabihun, itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Kalau seseorang kualitas ibadahnya, kinerjanya, pergaulannya di masyarakat, keramah tamahannya, kepemurahannya sama saja dengan hari yang lalu, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Lemu awak rugi? Tidak apa, tanya lah orang mengalih. Orang mengalih kau apa? Allah balabonyo ingin labo tu 3 kali lipat. Aduh kini bisa awak balabo 3 kali lipat tu Ustaz, bisa. Apa baik kabarui balik kayu baru itu senan ajwa kayaman. Kan banyak tu nang kadibai alat transportasi, tapi apa bisa tetap balabo 3 kali lipat. Itu galeh yang menjanjikan ini. Jadi orang menggaleh ingin labo ko kadang Pak. Tidak menginginkan rugi. Kalau kita dalam beribadah sama saja dengan hari yang lalu, itu rugi. Ada yang berbahaya lagi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi. Barang siapa yang kualitas ibadahnya lebih jelek dari masa yang lalu, fahuwa halikun, itu orang celaka. Nah, kalau hari-hari sudah rayo kiro-kiro ba'a ibadah awak dibanding anjo sabalun waso. Awak seorang bisa menilai itu mah ibu apa? Kalau tambah rancak itu tandanya kita menang. Kalau sama rugi. Kalau buruk cilaka. Bu. Oh, Bu. Ibu nan tinggal di perumahan baru tangga. Asa komplek itu banyak baru tangga, Pak. Bang kau tahu Ustaz, ambo betul polo. Ambo dulu makan gaji. Iya kan? Lah 20 tahun karajo. Dah ada pitih tahu pembeli tanah, Pak. Sama anak 5 hanya dari SMA kuliah bare babat. Maka diambil salah rumah BTN, bangunan tidak normal. Atau dicicil tiap bulan. Ibu-ibu sekolah sama. Mudah-mudahan tapi bayi ya. Ya kan? Kalau dipotong langsung. Di kami dulu potong langsung 5 tahun namanya. Ya kan? Kenapa kita harus punya rumah? Kalau awak mengontrak rumah, Bu, orang mengontrak rumah kau maaf Pak, anda ada nambah terati je. Tiap tahunnya naik gaji awak dah naik.
Bila ada sepemilihnya nggak mau nyiciknya, ya kurang aja Pak. Ini Pak. Atau mengko perlu punya rumah. Biarlah kita cicil. Pada selesainya 5 balik tahun 5 ini. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, di rumah yang seperti itu, kalau kita menegakkan kalimat la ilaha illallah, membaca Al-Quran, salat sunat tahajud, salat sunat witir dan segala macamnya, itu bercahaya rumah waktu walaupun rumah itu ketek. Ya kan? Ibu-ibu nan tinggal siko, pi kampung dak siko. Lai pulang hari raya. Mulai lo. Ya kan? Lai. Tapi gak capek tek di Bali tiket. Ya kan? Bali itu kalau lah kampir rayonya naik ada orang tuslak namanya. Ya kan? Adalah bapak-bapak nan tak bisa anaknya pulang dari rantau. Hanya pergi ke sini. Atau Pak Almito tu. Ya kan? Baiknya sana. Nya itu nasi 10 gantang kalau indah inyo menurut awak nanda tak.